Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hikmah dari kelas C dengan NIM 220907502069 dengan nomor urut 37. Di sini saya akan menjelaskan laporan keuangan dari PT Karenina Relations dengan periode bulan April tahun 2013. Langsung saja kita mulai pada jurnal umumnya, di mana dimulai pada tanggal 2 April membayar beban bunga bank sebesar 3.600.000 tunai. Artinya akun pertama yang berpengaruh di sini ialah akun beban bunga bank sebesar 3.600.000, di mana disimpan atau diletakkan ke debit, sedangkan cashnya diletakkan ke dalam kredit. Ingat, jumlah sama dengan nilai pada akun beban bunga bank, harus balance. Lanjut, pada tanggal 6 April menjual jasa konsultasi kepada PT 3 Pilar Utama senilai 42 juta. Sebesar 22 juta telah dibayar tunai, sementara sisanya belum dibayar. Artinya, akun pertama yang berpengaruh di sini adalah kas, di mana dimasukkan ke dalam debit sebesar 22 juta. Selanjutnya pendapatan, di mana pendapatan tersebut dimasukkan ke dalam kredit sebesar 42 juta. Total dari pengurangan 42 dikurang 22 juta merupakan piutang usaha dari PT 3 Pilar yang belum mereka bayar, dimasukkan ke dalam debit. Sedangkan pendapatan dimasukkan ke dalam kredit. Selanjutnya pada tanggal 7 April membayar utang usaha ke toko Tunas Jaya sebesar 19 juta. Artinya di mana di sini utang usaha berkurang yang dimasukkan ke dalam debit sebesar 19 juta. Adapun kasnya yang dimasukkan ke dalam kredit sebesar 19 juta juga. Lanjut, pada tanggal 10 April 2013 menerima jasa konsultasi dari PT 3 Roda senilai 24 juta tunai. Artinya di sini PT Karenina Relations menerima uang tunai dari PT 3 Roda besar 24 juta dimasukkan ke dalam debit dengan keterangan cashnya adapun pendapatan yang dimasukkan ke dalam kredit sebesar 24 juta juga. Next, pada tanggal 11 menerima pelunasan piutang dari PT Niaga Jaya sebesar 16 juta. Jadi di sini itu PT Niaga Jaya membayar utang kepada PT Karenina sebesar 16 juta. Dimasukkan ke dalam debit dengan keterangan cash. Adapun pendapatan dimasukkan ke dalam kredit sebesar 16 juta juga. Lanjut, pada tanggal 13 April 2013 membayar beban iklan di koran dan majalah sebesar 6.500.000 tunai. Artinya, jadi di sini itu akun yang berpengaruh pertama adalah beban iklan sebesar 6.500.000, di mana dimasukkan ke dalam debit. Adapun cashnya dimasukkan ke dalam kredit sebesar 6.500.000. Lanjut, pada tanggal 19 April 2013 membayar tunai beban renovasi kantor sebesar 6.200.000. Jadi di sini artinya akun beban renovasi di sini merupakan akun pertama yang berpengaruh, di mana sebesar 6.200.000 dimasukkan ke dalam debit. Berikutnya cash yang sebesar 6.200.000 dimasukkan ke dalam kredit. Lanjut, pada tanggal 22 April 2013 membayar beban listrik, air, dan telepon sebesar 5.700.000 tunai. Di sini PT Karenina Relations membayar beban listrik, air, dan telepon sebesar 5.700.000, kemudian dimasukkan ke dalam debit.
Adapun cashnya dimasukkan ke dalam kredit sebesar 5.700.000 juga. Lanjut, pada tanggal 28 April 2013, membayar gaji pegawai sebesar 17.600.000 tunai. Nah, di sini itu PT Karinina Relations membayar beban gaji di mana dimasukkan ke dalam debit sebesar 17.600.000. Berikutnya cash sebesar 17.600.000 dimasukkan ke dalam kredit. Yang terakhir, manajemen PT Karinina Relations membagikan dividen sebesar 22 juta kepada pemegang saham perusahaan pada tanggal 30 April 2013. Di sini artinya membagikan dividen sebesar 22 juta di mana dimasukkan ke dalam debit dan cashnya dimasukkan ke dalam kredit sebesar 22 juta. Kemudian total semuanya dari kolom debit dijumlahkan menggunakan rumus sum lalu tekan pada nilai tanggal awal yaitu sebesar 3.600.000 lalu tarik ke bawah sampai ujung sebesar 22 juta. Enter, dapatlah hasilnya yaitu 162.600.000 rupiah. Begitupun sebaliknya yaitu kredit, di mana hasil atau total dari semuanya senilai dengan apa yang debit jumlahkan yaitu 162.600.000. Nah, untuk laporan keuangan selanjutnya itu adalah buku besar. Di sini tuh kita masukin semua akun-akun yang ada dari jurnal umum seperti cash, di mana pada tanggal 1 April saldo awal yang sebesar 292 juta yang terdapat pada debit. Selanjutnya yaitu transaksi yang dilakukan pada tanggal 2 April yaitu membayar beban bunga bank, di mana di sini kita ambil dari jurnal umum lalu kemudian kita kurangkan dengan saldo awal, mendapatkan hasil 288.400.000 rupiah. Kemudian pada tanggal 6 April menjual jasa konsultasi kepada PT Tiga Pilar sebesar 22 juta, di mana hasil jumlah tadi yang senilai 288.400.000 rupiah dijumlahkan dengan hasil menjual jasa konsultasi kepada PT Tiga Pilar, dapatlah hasilnya yaitu 310.400.000. Begitupun selanjutnya, di mana jika debit artinya hasil total dari penjumlahan dijumlahkan dengan transaksi berikutnya. Begitupun kredit, cuma bedanya di sini kalau debit dijumlahkan, nah kalau kredit kebalikannya yaitu sama dengan dikurangkan. Nah,
Untuk perlengkapan kantor didapatkan dari saldo awal yang sebesar 22 juta, kemudian sampai akhir bulan tersisanya sebesar 20 juta. Yang ini 22.200. Jadi 22 dikurang berapa menghasilkan 20.200. Nah, dapatlah hasilnya 1.800.000. Next, neraca saldo. Data ini diambil dari buku besar yang sudah saya berikan tanda berwarna biru, karena yang tertanda biru disusun berdasarkan urutan likuiditasnya, yaitu cepat tidaknya aktiva atau harta tersebut dijadikan uang tunai, dipakai dalam kegiatan usaha tersebut. Jumlahkan pada masing-masing tabel mendapatkan jumlah sebesar 2.171.000.000 rupiah. Ini yang sudah tertanda. Nextnya jurnal penyesuaian. Proses penyesuaian di sini disebut adalah proses pemindahan, di mana jurnal penyesuaian diperlukan untuk mencatat data yang tidak dicatat. Singkatnya itu di sini terdapat ada 4 data yang berkelanjutan. Pertama, membahas tentang beban penyusutan kendaraan pada tanggal 30 bulan April 2013 senilai 2.500.000 yang dimasukkan ke dalam tabel debit. Adapun akumulasinya yang dimasukkan ke dalam kredit dengan nilai yang sama sebesar 2.500.000. Lanjut, pada tanggal 30 April terdapat beban penyusutan beban peralatan kantor sebesar 1.200.000, di mana akumulasinya dimasukkan ke dalam kredit dengan hasil yang sama, yaitu 1.200.000. Selanjutnya, pada tanggal 30 April dengan keterangan sewa dibayar muka, di mana dimasukkan ke dalam debit dengan jumlah sebesar 6 juta, sedangkan beban sewanya dimasukkan ke dalam kredit sebesar 6 juta. Yang terakhir itu beban perlengkapan kantor, di mana sejumlah nilai 1.800.000 dimasukkan ke dalam debit, dan keterangan berikutnya adalah perlengkapan kantor dengan jumlah yang sama sebesar 1.800.000. Jumlahkan pada tabel debit dan kredit, di mana hasilnya harus sama atau balance, dan menggunakan rumus sama dengan sum, lalu angka awal pertama, kemudian ditarik selanjutnya sampai ujung, mendapatkan nilai 11.500.000. Begitupun kepada kredit. Lanjut, neraca awal neraca lajur, di mana pada tabel neraca saldo diambil dari neraca saldo diambil dari neraca saldo itu sendiri di sini. Kemudian penyesuaian diambil dari data jurnal penyesuaian. Ini kemudian neraca saldo disesuaikan hasil gabungan dari neraca saldo dan penyesuaian.
Adapun data berkelanjutan dengan neraca saldo untuk lebih jelasnya terdapat pada buku besar. Ini dan ini. Laba rugi diambil berasal dari transaksi yang mengakibatkan perubahan modal atau ekuitas terkecuali untuk transaksi setoran dan pengambilan modal. Ini diambil dari sini. Kemudian lanjut laporan neraca, di mana diambil dari sini. Seperti kata saya tadi, neraca disusun berdasarkan urutan likuiditasnya, yaitu cepat tidaknya aktivitas atau harta tersebut dijadikan uang tunai atau dipakai dalam kegiatan usaha tersebut. Lanjut laporan perubahan keuangan. Yang dimana saya ambil dari file awalnya dari neraca lajur, mulai dari modal saham, laba ditahan hingga ekuitas. Untuk laba usaha, diambil dari hasil laporan laba rugi. Yang ini. Di mana seluruh pendapatan maupun bebannya dijumlahkan. Nah, ini dijumlahkan, lalu dapatlah hasil ini. Kemudian dikurangkan dengan ini, dapatlah hasilnya ini. Nah, di sini kayaknya ditambahkan neraca laporan laba rugi supaya bisa begini. Nah, laba ruginya begini. Dimana saldo awal tambah laba usaha dikurang dividen mendapatkan hasil 547.900.000. Kalau modal saham langsung diturunkan, nah ekuitasnya ini. Saldo awal, laba usaha, dividen. Adapun total ekuitasnya yaitu modal saham ditambah laba ditahan. Dapatlah ini hasil. Lanjut laporan posisi keuangan. Untuk sisi kanannya, di mana semua akun-akun aset diambil dari kas sampai dengan akumulasi penyesuaian kendaraan maupun penyusutan peralatan kantor. Nah, data tersebut diambil dari neraca lajur, adapun akumulasi penyusutan dikurangi ini. Karena mengalami penyusutan atau pengurangan nilai peralatan
dan kendaraan. Selanjutnya yang di kiri diambil dari akun hutang, modal, dan laba. Adapun akun hutang usaha, bank, dan modal diambil dari neraca lajur, sedangkan laba diambil dari perubahan keuangan di jumlah total sama, yaitu 1.762.900.000 rupiah. Nah, untuk laba ditahan itu tuh diambil dari perubahan ini. Terakhir, laporan arus kas yang terdiri dari arus kas dari aktivitas operasi, arus kas bersih dari aktivitas investasi, dan terakhir arus kas dari aktivitas pendanaan. Nah, ini tuh semua kas dan bebannya tuh maupun dijumlahkan ini dapat kini hasil, terus dikurangi dengan ini, jadilah arus kas bersih dari aktivitas investasi. Lanjut, ini 30.900.000 dikurangi ini 20.200.000 dapat hasil 10.700.000. Setelah itu digabungkan atau ditambahkan di investasi awal, dapatkan hasil 410.700.000. Nah, kas dan setara kas pada awal periode dengan 410.700.000 rupiah. Itulah proses menjelaskan laporan keuangan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.